Itu baru beres main di liganya sama sebenarnya Liga 3 juga, tapi seri 1. Terus libur 2021 lah. Rivers juga 2021 ya? Ya. Lihat di sosial media main di BCL kan waktu itu. Jika dibilang kenal ya kenal dari awal gitu. Karena dari awal juga udah tahu siapa aja orang-orangnya, terus bagaimana konsepnya, kemudian kedepannya pengen kayak gimana. Ya sebenarnya ngikutinnya dari awal seperti itu mungkin untuk kenalnya ke RRT. Once live streamnya kan nggak begitu sebesar kayak di bola kan gitu. Jadi ya sadisnya. Ya, profesional gitu ya. Maksudnya ikut dinaungi oleh federasi. Ya. Saya baru pertama, biasanya saya amatir ya liga biasa lah. Terus kan tadi karena di SMA aja saya udah stop. Sebelumnya terakhir main di Liga 3 juga sebenarnya seri 1 di Ya, sebenarnya sama sih. Jadi tadi kan perannya sendiri yang harus menenangkan intinya kayak agar yang satu kita bisa ikuti instruksi pelatih. Kalau kecewa juga ya sudah terjadi ya, itu di tahun 2021 sebenarnya kalau untuk si Liga 3 ini gitu. Cuman ya nggak jauh beda. Saya kenal Itu pelatih kan itu. Baru cerita setelah kejadian ya. Setelah udah reda, udah kembali ke base ya. Saya kena pukul ini. Baru kelihatan gitu memar. Kalau memar nggak terlalu sih, cuman ya kena kayaknya nggak tahu sengaja atau enggak ya. Jadi kena. Yes, saya Sian. Saya Yev, Son of Brun. Another untold story. Yeah. Looked in the mirror. So many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I was silent in your eyes. In your eyes. You're probably sighing back on me, but I won't fall this time. Godspeed, the one this time. I'll be silent in your eyes. In your eyes. You're probably sighing back on me, but I won't fall this time. Godspeed, this time. Yes. Salah satu lagu dari Blur dan Narcissus bertemu lagi di Son of Brun episode seberapa ya Bay? Episode 60. Episode 65. Sekian. 65 anjir. 65. Episode 65 nih sekarang masih sebenarnya kita masih di itu ya, Meet the Owner masih dari rangkaian Meet the Owner dari beberapa episode ke belakang. Nah, kita sekarang mau banyak ngobrol nih ke depan nih dari teman-teman dari pemain Riverside Forest yang kemarin baru mengikuti Liga 3 ya. Bisa tinggalin pemain Liga Tilunya. Wah, Liga Sporty ya tuh. Seperti Pipot tuh. Seperti yang kau minta. Tadi juga ada sebenarnya lagu tadi juga narsis gitu kan, ketika mungkin bukan narsis dari pemain ya, dari liga anjing, dari panpel, dari apapun anjing narsis banget. Narsis anjing kudu pemain sorangan we nu mere duit saha gitu. Jadi wajar ketika kalian ya mungkin ini cerita dari teman-teman juga gitu kan, ketika ikut di liga Asprop ya naon sih tengah arti lu ya, Asprop lah provinsi. Udah hal-hal yang kecil liga mungkin. Emang tengah arti Asprop itu sebenarnya awalnya tengah arti SSB aing Asprop kurang tak apalah liga we gua gitu. Cuman kenapa masih berkoordinasi dengan hal-hal yang berhubungan dengan ketidakadilan di lapangan atau sesuatu hal yang anjir itu lain di liga gede unggul, di liga kecil masih betul. hal busuk masih ada gitu ya. Ya mungkin ya intermezzo ya. Oke, perkenalkan dulu nih dari ini Ju. Boleh Ju, perkenalkan. Apa kesibukan sekarang apa nih? Oke. Apa nama acaranya tadi? Son of Brun. Son of Brun. Meet the Owner ya. Oke. Ini first time saya kesini. Perkenalkan nama saya Zul.
Zulfikar, bisa dipanggil Zul. Juga. Sibukannya sekarang lagi apa ya? Perintis usaha. Usaha apa tuh? Usaha jasa olahraga. Olahraga. Oh, jadi gacor. Padahal jadi pemain bola kan. Jadi gacor, Jadi gacor. Pemain bola kan? Pemain bola. Ya bisa dibilang lah. Tuh, pemain bola aja juga nih. Nggak kepikiran jadi pemain bola. Udah tahu liga kayak gimana, liga tahu, jadi iya. usaha lah gitu. Iya. Ada lagi yang sampaikan? Ya lagi merintis usaha jasa dari apa ya? Berangkat dari masalah yang didapat selama main bola juga sih sebenarnya. gitu. Keresahan-keresahan yang didapat akhirnya dicoba diaplikasikan di usaha inilah. Oh gitu. Masih sekolah atau kuliah? Belum, udah beres. Udah beres. Udah beres. Kuliah Jadi di tinggal- di Unpad waktu itu. Oh, 4. Unpad. Sama. UNPAD. 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 Ini Unpad. Guna Unpad. Kata kalau dan aku S. Pas. Oke, nah ini deh mungkin tonton juga dari Gibran deh ya. Gibran tuh dari awal si persen dia. Boleh kan? Oke, terima kasih. Nah, nama saya Gifran Rihla Giparka Latif, biasanya dipanggil Gifran. Untuk kesibukan atau Nama panjang apa? Gifran Rihla Giparka Latif. Sebentar Gibran ya pamit tadi ya. Biasanya sama anak-anak dipanggilnya ini Pierre Jangka. Wah, Oh, Biar bukan jangan- suka Khalil Gibran dulu. Karena rasis itu dong. Pierre Jangka. Nah, Oke, untuk kesibukan sebenarnya saya sekarang ngajar Iya. di salah satu perguruan tinggi lah di Bandung. Oke. asli lah. Benar. Aslina, jadi dosen KJG. Sih alhamdulillah aja. Ayam ber. Ayo. Iya, bener ya. Sering jadi dokter. Ayam. Jadi saya sambilan sebenarnya sepak bola itu ya sambilan sama hobi dari awal dari kecil. Terus karena waktu SMA itu saingan berat di sepak bola kan ya sekarang Kota Bandung istilahnya banyak lah orang, makanya saya ngambil lebih ke akademis. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sekarang saya jadi salah satu pengajar lah di salah satu di Jurusan apa tuh? jurusan olahraga. Olahraga. Sebutin aja. Oke. Di Institut Teknologi Bandung. Asli lah ITB. Aslina di ITB. Salah satu yang terselamatkan dari sepak bola ini. Asli ITB. Saya dosen ITB, form base-nya itu di SFF, Sekolah Farmasi. Jadi ITB itu ada biasanya di tahun pertama mereka itu harus olahraga. Jadi ada mata kuliah olahraga. Jadi istilahnya mata kuliah umum, olahraga. Alhamdulillah, sebenarnya saya juga alumni dari S2 dari ITB. Jadi S2 ITB. Pasti mau doyep. Sting atau Tiga dinya. Wanian ya. Terus ya akhirnya diminta bantu untuk ngajar di sana sebagai ya istilahnya dosen luar biasa atau honorer lah. Ini ITB gitu keren gitu kan maksudnya. Beberapa kan yang di olahraga pasti ke daerah atas lagi ya. Mana kita bekan bola. Kampus-kampus atas ya. Taman Sari bawah. Salah termotologi gitu kan. Ya, maksudnya kan di atas gitu. Iya ITB gitu kan. Jadi emang udah berapa tahun berarti? Ngajar dari 2021 berarti. 21, 22, 23 tahun. Sekitar 3 tahunan. Wah, Ngebantu ya istilahnya honorer lah. Honorer. Jadi bukan belum pegawai tetap, tapi ya insya Allah lah. Baru tahu di ITB ada jurusan olahraga nah juga. itu dia Nah, ya, Pak. iya. Nggak pernah tahu nih. Kirain tuh. Kampus Tanya orang kampus aja. yang di atas Ya. ya. Teknologi gitu kan. Ya. Fisika. Ya, Nah, ini sudah gitu ada kan. kampus yang di atas ya itu kan. Kan olahraga kan berarti anjing nih ITB. Baru juga ya, baru ya. Ya, jadi sebenarnya dari Goblok gigi kopi aja. 2012. 2012. Pahit. Cuma S2-nya ya di sana tuh di ITB tuh ada olahraga tuh di S2-nya saja. Oh, kedua. S2 Kita gila. S1-nya tidak ada gitu. Jadi S2-nya makanya sebenarnya kalau saya alumninya S1-nya di PJKR FPOK UPI. Jadi Oh, di FPK dulu. Tapi kan ya di olahraga lingkupnya seperti itu aja. Jadi makanya pengen nyoba upgrade, makanya ke ITB seperti itu. Extension di ITB ya. Nah, ITB itu olahraganya tuh masuknya ke sekolah farmasi karena lebih ke Farmasi. kesehatannya. Sains. Ya, Pada ya. kesehatan. Karena kalaupun dimasukin ke teknik ya gak masuk. Ya, Teknik yang lain jadi akhirnya ke farmasi seperti itu. Bener ya. Jadi farmasi emang dasarnya kan kuliah olahraga. Iya. Oh, obat-obatan berarti. Nah, Nah, tapi kan enggak. Rek jadi naon tapi kan kudu olahraga lah basic. Iya. Nah ya. Tah, edannya berarti Penyangkal ya bener deh. Pemain River State Forest FC nya. Dosen ITB bro, itu asli kesembarangan. Ya, kayak tadi Jul gitu kan. Dia udah beres kuliah terus bikin usaha gitu tentang ya bola juga terus Ibran dia. Nah, pertama kali nih kenal si Riverside Forest.
Football Club Asia. Dari mana nih? Kalau Gibran mah nanti dulu lah. Siap. Dulu aja. Di film udah ya kayaknya. Siap. Udah sering mendengar. Kalau Zul sendiri tuh awalnya waktu itu baru beres main di liganya sama sebenarnya Liga 3 juga, tapi seri 1. Terus libur 2021 lah. Rivers juga 2021 ya? Ya. Lihat di sosial media main di BCL waktu itu. Lihat tim naon ya, rada Entah berantah. rada mantep dia, rada supporter banyak gitu, nggak kayak tim-tim yang lain. Udah lah pas lihat pemainnya ada beberapa yang kenal juga kan, ada yang kenal juga. Nah dari situ pertama tahu tuh si Riverside, terus mulai nge-stalk dari Instagram. Ya menurut gua keren lah dari apa yang mereka anut gitu, dari apa yang mereka jalani gitu dari awal sampai sekarang ya, idealisnya. Sama konsepnya. Rada seru lah juga nah gitu, nggak cuma main bola lah gitu ibaratnya, tapi ada hal yang juga diutarakan dari situ. Terus main ke clubhouse waktu itu, mau beli sepatu. Beli sepatu ini nih yang saya pakai nih dari Oh ya kelak. apa sih, Birdman Sebenarnya Sohib Jebo ya ke sana. Ya udah tiba-tiba ada kenalan, diajakin aja ke Riverside gitu. Itu berarti diajakin kapan? Waktu masuk aja ke si Riverside dulu. 2021 pertengahan, Jadi pas setelah beres BCL ya. setelah beres waktu itu. Jadi beberapa ada trofeo atau beberapa Mayday football udah ada. Udah ada. Waktu itu lagi persiapan ini ya, mau ke Ya liga promosi ke ya harusnya ini liga ya. promosi, tapi kan akhirnya kita di band juga. Ya. Sama salah satu ini Masuk ke Liga 3 dari Liga 3 atau dari amatir dulu? dari Liga 3 Langsung Liga 3 ya? Iya, langsung Liga 3. Regional waktu itu di salah satu tim di Sumedang, regional Jawa Baratnya, terus nasionalnya di Ciamis PSDC. Ciamis. Oh guys, Batu Samis, saya orang Ciamis lagi. Ciamis juga. Ciamis. Dari luhur tapi deket kali ya. In house ya. Oh, Gibran lah. Untuk kenal berarti ya? Ya. Kenal atau ya tahu dari Riverside sebenarnya kan sebelum terbentuk mungkin ya. Gibran pernah ikut beberapa kali, istilahnya apa ya? Main bola bareng di Cimulit lah, daerah di sepak bola. Dari situ kan karena mungkin ada obrolan dari rekan-rekan yang lain juga bahwa ini mau dijadikan tim yang khususnya kan mau jadi tim di BCL di Liga kala itu. Makanya ya mungkin jika dibilang kenal ya kenal dari awal gitu. Karena dari awal juga udah tahu siapa aja orang-orangnya, terus bagaimana konsepnya, kemudian kedepannya pengen kayak gimana. Ya sebenarnya ngikutinnya dari awal seperti itu mungkin untuk kenalnya ke RRT. Awalnya seperti itu ya berarti. Ada perbedaannya ketika masuk Liga 3 sama yang sekarang nih kan dari Oke. akademisi sendiri. Ya. Jadi sebenarnya dilihat dari persiapan ya waktu itu sebenarnya untuk persiapan liga biasa ya, liga amatir di Bandung atau BPL lah. Ya. Sebenarnya ada yang menarik atau menjadi daya poin plus dari Riverside ini, mereka tuh ya rajin latihannya gitu dibanding dengan klub lain. Kalau klub lain khususnya yang BCL atau Liga 2 kasta kedua dari Liga Bandung, itu mereka tuh biasanya main Sabtu atau Minggu aja. Ya udah nunggu jadwal aja. Sabtu main, Langsung main. kemudian main. Terus minggu depannya di Minggu, berarti datang Minggu. Tapi biasanya Riverside itu ada jadwal latihannya. Kalau tidak salah hari Rabu waktu itu. Tiap Rabu tuh pasti ada. Nah, makanya Weekly ya? bagus. Ya, itu Nyewa itu teh. ya nyewa waktu itu. Makanya Sembarangan itu teh. ya istilahnya udah visioner lah ke depannya. Maksudnya kalau mau disebut klub bola ya, karena kan klub bola nggak bisa cuman main gaji pemain kan tetap harus ada latihan dan lain-lain, Ya. persiapan untuk memperkuat dan ya biar ke depannya bagus lah seperti itu. Kemudian untuk di liga pun sama kemarin ya, untuk membedakan ya, karena mungkin saya ikut dari awal di liga amatir, jadi tidak menghilangkan hal tersebut. Jadi latihan malah jadi lebih rajin, Intens atau ya? lebih intens, karena ya mungkin untuk persiapan liga ini kan berbeda. Biasanya untuk liga amatir cuman 1 kali. Kemarin kita hampir 3 sampai 4 kali ya, 3 ditambah 1 uji 3 sampai 4 coba. kali dalam Ya. seminggu lah.
Paling seperti itu. Jadi untuk ngebedainnya seperti itu. Terus juga ada tambahan? Pembedaan liga sama amatir paling. Perbedaan waktu amatir sih mungkin poin plus dari liga amatir yang ada di Bandung ini sih dia poin plusnya memang benar liga ya. Si apa namanya? Sistemnya formatnya benar-benar liga dan kita bisa main seminggu sekali gitu. Cuman ya perbedaan dari si Liga 3 yang seharusnya memakai format itu tidak dipakai. Ya. Itulah salah satu perbedaannya. Terus Perbedaannya ya itu ya. Berarti ya teman-teman itu sebelumnya dari awal udah terbentuk awal ya. Kebayang itu pas kemarin Liga 3 itu kan pelatih baru nih. Pelatih itu ada lisensi sebelumnya kan pelatihnya si coach Wah. Iya. Jug ribut lah, gol wasit. Selama yang itu ramai. Si Boni wah kabeh pokoknya Boni jeung si Garong gitu kan. Tribun di tribun. Anjing asisten pelatihnya sarana gitu siapin dibiasakeun gitu kan. Kalau kan kemarin kan pelatihnya baru nih. Iya, betul. Dia udah punya lisensi, terus dia udah pernah melatih beberapa klub juga gitu kan. Ada asisten juga, terus ada pelatih kiper gitu kan. Kemarin sempat nggak ada ya pelatih gitu. Nah, itu pas kemarin ikut seleksi gimana tuh? Silakan Jo. Awal ikut seleksi. Waktu Liga itu 3. seleksi itu kita mengadakan dari internal Riverside dulu karena mungkin dari manajemen juga apa ya coba menghargai pemain-pemain yang sudah respect berjuang dulu ya, respect dari awal gitu bersama Riverside. Terus tadinya mah jangan ikut saya teh. Cuman pengen nggak sesuai ngesang gitu ya. Dicoba seleksi di mana di Inspire waktu itu sama pemain-pemain yang ya apa ya menurut Aboni atau yang lain bisa dicoba nih gitu. Ikut di malam itu. Terus pas pengumuman diinfoin, oh masuk nih ternyata gitu. Padahal tuh niat seleksinya tadi. Ternyata saya sih nggak hanya sama gol gitu ya, aduh ada Liga 3 deui gitu ya, aduh rada kumaha gitu rada capek. Milik mah tim mana nya ki? Apalagi kieu teuing. Ada yang maksudnya? Ya sama sih sebenarnya Gibran juga waktu itu betul ada istilahnya seleksi internal atau ya untuk menghargai yang udah berjuang sebelumnya di Riverside baik itu di Liga Amatir ataupun beberapa turnamen yang dibuat oleh Riverside sendiri. Nah waktu itu ikut ya sebenarnya sama sih kayak dia, ya intinya kesibukan seperti ini terus ya dibilang kolot udah kolot lah main namanya dibanding dengan kamari main mah akhirnya ya udah ikutan. Tapi kalau Gibran tuh dipanggilnya tuh setelah seleksi internal beres, terus seleksi eksternal atau yang keluar, ternyata nyari posisi yang nomor 9 tuh susahnya. Susah banget. Makanya akhirnya yaudah saya dipanggil lagi oleh Aboni, Gib siap nggak? Ya disebut ya, kalau ditembak siap atau nggak siap, ya saya siap. Cuman ya tadi kesibukan saya seperti ini, saya ngasih tahu ke manajemen seperti apa. Dan ya konsekuensi waktu baik itu pada persiapan atau latihan ya mungkin akan terganggu ya saya serahkan kembali ke manajemen akhirnya di-ikut sertakan lah. Kemarin kan pelatih kepalanya teh siapa namanya? Coach Adam. Kang Adam ya? Ya. Ada. Terus ada asistennya kan si Coki. Coach Coki itu vokalisnya. Tulang Besti ya bang. Seru ya, oke itu ya. Si coach datang si coach oke itu. Pakai dokmar. Oke dokmar. Ribut ya wasit itu. Hampir but on your face itu. Ya ribut ya wasit ya asli kan juga ya maksudnya. Pakai dokmar enggak lah. Maksudnya Keren. ini something new di klub bola di Indonesia mungkin ya, tapi itu kan kronologi juga banyak sebenarnya kan, cuman kan enaknya kronologi kan ada beberapa komunitas yang kayak gini kan ada komunitasnya juga gitu. Ngedress ya. Ini emang working class gitu karena tiap weekend kan bisa kadinya tapi dengan setelan attitude serangan gitu. Main setelannya pelatih bla 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 gitu ya. Iya, betul. Pelatih kan mau periwit kan biasanya. Mau pelatih. Periwit. Di Trawangan lah periwit tahu pelatihnya. Itu jauh beda yang tukang parkir begitu ya. Pertandingan pertama pas kemarin ada berapa kali pertandingan sih berarti? Kemarin tuh total ada 4. Satu grupnya 5. Minggu ya? Ya, Total. 1 minggu total. Ya, 1 minggu. Itu normal aja cek aing lu. Liga Tilu itu normal, Liga Tilu tapi 4 kali pertandingan seminggu. Jeda sehari lah. Goles aja. Nah orang gue main bola seminggu 3 kali. Iya. Tapi nonton sih. Main. Ya maksudnya kayak gitu lah. Terus berarti pertandingan pertama
pas di Liga 3 gimana nih kesannya atau gimana tuh udah klub-klub lain? Yang pertama gimana tuh? Skor kalau nggak salah kita kurang beruntung nggak? Kurang beruntung tipis 3-2 ya 3-2. hasilnya waktu itu. Agak menariknya itu aja ya. Agak menarik. Kalau dari saya sendiri sih, dari selama persiapan tuh ya mungkin karena udah ada pengalaman sebelumnya yang membuat saya juga sebenarnya kan udah agak males nih ikut dari kompetisi resmi si federasi ini. Udah bilang nih ke tim gitu, ya ketika kita main di Liga 3 apalagi seri 2 ini, hal-hal non teknis itu sudah tidak bisa dihindarkan lah. Ya perihal perangkat pertandingan, panpel dan lain-lain, dan terjadi di pertandingan pertama itu langsung lawan tuan rumah kan. Waktu itu lawan BRT dengan banyak sekali keputusan yang kontroversial. Seperti apa tuh kontroversinya? Jatuh langsung red, pelanggaran, kartu kuning, dan lain-lain lah. Kalau dari segi sebelumnya tuh ada ini ya, medis yang apa namanya? Belum ada tuh di lapangan. Jadi kita kan main di pertandingan kedua di jam 4. Pertandingan sebelumnya itu ke postpone gara-gara si medisnya belum Gak ada tim medis itu. Gak ada. Medis dari ini ya, dari panitianya. Dari panitianya Asli, dari kan? panitia sendiri. Jadi sebelumnya tuh ada tim A lawan tim B lah. Terus itu tuh belum datang medisnya, makanya pas di babak pertama itu ditunda dulu. Bisa gitu anjing medis itu Asli. koordinasi aku mah nih. Kita Liga resmi ya. Ya, resmi ya. Mobil ambulansnya kudu aya anjing di mana. Kayaknya tuh pertandingan pertama juga beres-beres jam 6 lebih lah gitu. Lampu aya. Udah azan tuh masih lampu ada. Nggak ada lah. Enggak ada. Stadion oke keren atuh anjing. Karena pengennya kan tali rapia doang ya. Fire Apel Balboy anjing sebenarnya. Balboy ada. Bola cuma 3. Bola tilu aja jadi ngalapung kawanan ya nggak bisa tangan Kabayang, alamun kawalungan balanya. Sehingga di Cipedas itu. di mana sih Di Ambra. itu tanggal itu anjing ada tanggal anjing bisa ribuan tadi. Ya agak seru tuh sebenarnya pertandingan ketiga. Sebenarnya yang agak cukup menarik lah si kontroversinya dari si wasitnya. Kita leading dulu pertama 1-0 dapat penalti. Terus karena kita butuh poin ya, sangat-sangat butuh poin gitu, karena pertandingan itu sangat-sangat menentukan kita untuk lolos ke fase berikutnya. Leading dulu 1-0, terus sempat handsball di kotak penalti. Wasit ya saya lihat sendiri kan di lapangan, wasit udah kayak gini gak ditiup, nggak jadi. Oke, dia bawain lagi, terus dapat gol juga yang dianulir karena offside, padahal tidak. VAR nggak ada, VAR belum ada. Oh nggak ada. Kayaknya wifi juga susah. VAR ya kan? VAR aja jauh kayak aja masih can normal matana aja. Terus karena orang muak oge nya di pertandingan awal gitu udah di urayan wae. Udah ngomong lah ke si wasit teh. Asing balik tuh ngawasitanna cemudahan teh urang geus di awal di urayan wae. Sudah setol waing gitu. Terus dia ngomong kayak gini, mana ge mau merenang naon atuh ku urang dipenaltikeun gitu. Aduh, ya eta berarti eta hal-hal estana geus budaya ya, euy. Betul enggak? Itu udah budaya seorang wasit pengadil anjing. Ya, Sehingga kita wajar ketika wani sabaraha gitu kan ya. Ayam ada gitu kan. ya kayak aimer gitu. Pengadil itu maksudnya wasit gitu. Ya. Masih kayaknya bisa ngomong gitu. Walaupun ini liga berapa, tapi kan satu naungan dengan ya ngaranna teh federasi gitu kan. Ya kuda kan tidak bisa gitu ya, Pak. Ternyata kan hal yang berarti dia udah melumrahkan. Iya, betul. Hal-hal karena dia teh rek mari sabaraha kieu. Mantap wajar gitu. Wajar we gitu ngomong wasit goblok teh emangnya gara goblok we anjing wasit teh. Mungkin itu sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Eta jadi wajar gitu kan wasit goblok ada gara goblok wasit karena itu goblok gue. Nah, lu bisa ngomong wasit anjing kiri sakana rasismenya wasit cenah. Mungkin wasitnya kan dikasih kesejahteraan rada kurang kumaha. Itu Kira-kira. Tapi kan geus aya baca teh ya. Ya mungkin merasa masih kurang. Ya, leuwih gitu tapi kan nyakat anjing geus eta jadi wasit gitu kan buat sportivitas olahraga kan balik di ke awal. Jawabannya Jadi istilahnya
pemain bola atau jadi naon gitu ya istilahnya di lapangan sportif. Ya, betul. Nah, ini naikin tipe anjing pas sportifnya. Bener. Tapi itu sportif gitu masih. Ya. Jika tuh gitu mah gitu. Nya mending ngomong gitu kita vulgar pisan gitu mending main sabarama gitu. Tong diherang Kemarin gitu teuing. kayak gitu kayak di chat lah gitu. Di chat aja tak kupilok. Mending main Pakai kuas. Terus karena si supporter juga waktu itu kan lumayan banyak tuh di pertandingan ketiga karena si itu menentukan si kita lolos atau enggak ya. Ya, ya. Ya supporter kita kan biasanya untuk mengintimidasi lawan atau yang mengganggu konsentrasi lawan gitu. Terus wasit itu mengeluh karena itu. Itu bedanya tuh supporternya nya orangnya jadi harorea mau misalkan kudu mere pelanggaran atau naon teh. Gimana yang menjadi wasit kumaha cukup nanti maksudnya ya supporter mah geus tuh bisa bisa di kumaha Gitu gitu. kalau ngomongin Liga 3 wasitnya mana kudu profesional anjing jauh juga ngomong Jauh, profesional iya, jauh. profesional naon profesional tuh gini mana masih jadi wasit itu beda lu balik gue gitu ini pada kayak di guru supporter anjing gitu Atau orang langsung ngomong gak gorowo kata saking kesel lah gitu kapan bel teh. Terus langsung ngomong guys we langsung bere beas langsung coba. Adaannya berarti dari pertandingan pertama sebenarnya itu ada habisnya langsung maksudnya banyak intrik-intrik keunikan di stadion tuh ya di lapangan teh dan bukan hanya sepak bola yang bisa dinikmati oleh aja sepak bola walaupun antara Tarkam kah atau antar RT gitu kan mesti wasitna belegu tak apa lawan tapi masih kena nyawa masalah itu pelanggaran dia offset ini benar masih apal gitu kan tapi ada beberapa pelatih yang disebut ya semi amatir atau ada semi pro gitu kan masih kena nanya mana naon gitu beda ciduk kan RKTP. Belum banget. ya maksudnya itu kan mengadil di lapang gitu itu ya maksudnya itu nah kayak wasit kan ada orang gitu tunggunya kan syarat barbar tapi yang paling penting why gitu masih udah tahun 2023 masih ada beberapa orang yang halnya pola pikirnya lu jadi pengadil moron banget anjing itu dah. Tapi kalau menurut saya sih zaman sekarang juga masih ada sih. Ya, Kayak liga-liga besar ya, kayak udah pasti ya mafia besar gitu mah gitu. Ada ya mah kamarnya menurutnya. Ayo, Iya, itu berarti itu udah hal yang ya, jadi emang udah budaya. budaya gitu. Bener banget. Ya mungkin mereka berani juga karena jangkauan live streamnya kan nggak begitu sebesar kayak di nasional kan gitu. Jadi ya Lebih sadisnya. Ya. Bahkan Biar Jadi underground lah terus mereka beberapa kan. klub juga kan bersaingnya bukan hanya Tidak ada yang mengawasi ya, Win. Ya, betul. beberapa klub juga kan sebenarnya malah yang bener klub yang eleh terus kan ya. Ya. Nanya lah. Minimal anjing yang abis naik ke seberapa liga kan lumayan kan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Sebelum di Riverside Forest teman-teman sempat di klub mana dulu nih? Gibran atau Ju gitu. Boleh diceritain dulu. Oke, saya ini sebenarnya tahun ini dan Riverside itu ya tim profesional pertama saya lah untuk di liga. Profesional gitu ya. Ya sebenarnya kalau di ya profesional gak profesional gitu ya. Ya, maksudnya ikut dinaungi oleh federasi. Ya. Saya baru pertama biasanya saya amatir ya liga biasa lah terus kan tadi karena di SMA aja saya udah stop ngebagi waktu gitu ya. Jadi membatasi untuk sepak bola sehingga ya kesini juga bukan yang profesional yang saya cari, cuman hobi-hobi saja seperti itu. Jadi untuk tim ya paling tim fun footballan lah seperti itu. Yang apalagi ya khususnya Kota Bandung lah. Banyak lah tim yang ngajak, gak diajak atau saya yang malah pengen ikut tanding seperti itu. Jadi ya percaya dia satu gitu. Pertama kali saya masuk di federasi atau di profesional seperti itu. Sebelumnya udah pernah jadi gacong belum? Gacong enggak, kalau gacong enggak. Udah, Jadi ya. maksudnya kemana terus dibayaran segitu? Nah. Enggak. Belum pernah. Belum pernah. Kenapa kira-kira? Nah, Saya takut kayak gitu deh. Gak ada asuransi ya, ya, itu gak ada asuransi terus ya siapa yang mau menjamin keselamatan gitulah. Oke. Intinya mah. Nah, benar Takutnya masa depan saya. Ya itu Kira sekarang karena kan ketika seorang pesepak bola yang udah bagus ya, Ya. kadang-kadang mereka tuh lebih wah ini lebih tertarik ke jadi gacong gitu kan, Ya, seperti itu ada kan. ladang, uang banyak. Ada wah tertarik dengan uang lah gitu, biasanya seperti itu sih. Biasanya ya. Ya, biasanya. Biasanya. Betul saya sendiri enggak sih alhamdulillahnya. Saya sering dengar kalau main sepak bola di Lodaya dulu kan teman-teman yang Iya. pernah main di liga profesional itu sebenarnya
Sakit langsung orang cuma 2 pemain gitu kan. Iya. Itu pemain Ya. legend dulunya gitu kan. Tapi ngomongin Gacong itu, gue sempet nih ngedengar cerita rada unik. Ada waktu itu pemain yang udah masuk pelatnas, dia lagi training camp lah, TC Indonesia. Ya. Dia kabur milih Gacong Karena di itu pulang kampungnya kayaknya. sendiri. Oh iya. Karena tertarik pulang. Dan Gacong itu sebenarnya sih bisa ngasih. Tentatif sih, Karena kebayang tergantung. anu ngilu pelatnas itu. 1,5-2 juta. Pelatnas kan istilahnya udah masuknya bulanan berarti atau per match oke. Ada per minggu, ada yang per bulan. kalau nggak Ya, salah. bukan Dengan- per match ya itu ya? Bukan. Tapi dah kan buat paribasa hanya buat nasional buat Garuda nih di dadamu. Di dadamu. Di dada mereka. Hal yang kayak gitu berarti Gacong sih sebenarnya emang ada dua sisi matanya, ada positif negatif. Positifnya Iya. buat sejarah teman untuk kehidupannya gitu Iya. kan. Ya. Sisi lain kan yang tadi lo ngomongin Siapa yang jamin jamin? kan tentunya ya orang yang gesu tidak iya sudah kata iya aku tuh lagi oke tidinya kan bayar aja ke pos potong tanya syukur aja gitu kok enggak tidinya enggak aja sudah kamu lagi Iya. Banyak ke urusan perut ya itu. Mah. Ya mungkin itu menjadi salah satu fenomena juga ya. Ketika pesepak bola bermain di taruhlah di Liga Tarkam dengan lebih mengutamakan uang ya seperti itu kan. Penghasilan. Itu dengan hal yang sangat beresiko ya menurut saya kan. Beresiko ketika kalian harusnya masih punya apa ya masa depan gitu kan. Betul. Ternyata cedera gitu, potong gitu kan. kan lapangan oke ya bata itu. main juput bata aja nunggu kejaran letik-letik teh nih batu bata teh lu tuh kajar di beres diluruskan di gawangnya kan salah nggak Ya, legok kayak legoknya kan jadi ku koralta atau jadi ku gesik teh jadi anjing gitu Di beton. dadas kan itu Ada si Dori kurang di beton bola. Bagian sisi geger lenjulan tuh ada dia. nanjak kanan aing mending beli itu asli aja Kamu tuh jukutan di talian. Mela labu. Oh iya, lanjut ya hari ini kita syuting di mana nih? kita syuting di Kopi Seduh sembuh. Seduh sembuh. Makasih banyak buat Kopi Seduh sembuh. Masalah di luar hujannya gede Asli sekarang di Kira-kira sini. skip leureum. Segede boys di terminal lah bro. Oh iya, urang nanya kan. Ayo ngomong kabar kan anjing. Jing hujan angin. Perasaan hujan mah cair. Itu kira-kira sih beberapa bulan kemarin kita hujan angin aja badan gue hujan angin tuh kan dia hujan. Tapi anjing Cair. hujan. Mau angin hujan tuh lain angin hujan tuh. Ayo kan. Angin gede gitu. Tapi itu emang ya intermezzo lah dinamika. Waduh teh lucu teh nih. Setengah kata itu mah. Dia gue ditanya tadi tim Apa? sebelumnya. Sebelumnya terakhir main di Liga 3 juga sebenarnya seri 1 di PSGC Ciamis. Itu sempat di 2021 sempat ya terakhir tersingkir di 16 besar lah nasional. Oh, naik ke Nones. 16 besar ya main waktu itu di Jawa Timur. Nah di situ ada banyak lah hal-hal cerita-cerita menarik. Wah, Non teknis lagi ya. Teknisnya itu sangat-sangat luar biasa. kebayang Yang sebelumnya saya lihat dengar di TV doang gitu, Mata Najwa kan biasanya atau berita unggulnya. berita unggul tiba-tiba Pengalaman. ada tuh ya saya juga ada di situ gitu ternyata. Oh ternyata kayak gini nih Liga 3 teh gitu. Kemarin liganya yang ditunggu ya. Nah, seri 2. Pastinya seri 2 nya. Seri dua. Penyisihan. Penyisihan Anjing geus panas gitu maksudnya. Geus pasti kira minta air sabaraha atau menang. Kebayang bisa naik di Yang naik di silet itu namanya dari CTI. Naik kelas. bos tahu lah lihat anjing ngalakeun deui duit anjing ngalakeun deui. Jadi teu pure gitu bola teh. Nah, yang harusnya bola untuk semua sepak Ya, bola iya, dinikmati dengan anjing enjoy, tapi ketika itu saat siapa yang menikmati aja pengadilnya juga anjing. Baru orang yang dinikmati ku penonton bener anjing kan. Kayaknya waktu di 16 besar itu kalau tim yang nggak kuat finansialnya nggak akan bisa masuk situ atau mereka timnya yang udah punya bus sendiri waktu itu ada ya lumayan lah. Terus waktu itu juga sempat rame tuh Farmel lawan apa FC Kota. Indonesia tuh udah punya Banyak tuh gogon gosip-gosip underground ya gini masuk. Jadi waktu di sana mah juga tuh ramainya tuh ngomongin gitu. Kayak ada pemain yang udah tahu nih
kudu ngebet sabaraha, kudu ngebet saha. Ya, dari pemain juga ada nih ternyata gitu gombolan-gombolan dari si mafianya sendiri, terus dari si tim A ke tim B ini tim A udah masuk sekitar 5M. Kau mau nggak 1,5M biar wasitnya fair aja. Fair unggul gitu. Fair unggul eta mah tadi gawean teh. Iku wasit oge bodoh teh ya di penalti kumaha. Harganya 1,5M gitu. Terus ada juga salah satu tim lah yang H-1 dia latihannya ini diving kotak penalti. Karena pertandingan besoknya dia udah tahu bakal dikasih penalti dan skornya berapa. Kayak latihan diving gitu. Latihan diving. Oh, asup bolanya ke kotak penaltinya gitu kan. Biasa nama labu. Biasa. Asup kotak penalti labu cek siripan. Biasa kan latihan diving mah ini kolam renang kan. Kolam renang, ya. Kan goblok. Di jalan oke bisa deh. Ya. Ngobrol sih baterainya bisa diving kan. Kayak kadang-kadang kan dia saya go diving. Itu jadi emang sih hal yang edan ya sebenarnya. Dengar-dengar sama ini dengar juga Satgas Anti Mafia juga duduk bareng sebenarnya di tribun sama si mafianya sendiri. Bagi-baginya. Bagi-bagi hasil. Iya. Belum tentu bagi-bagi Oh kan. iya. Gimana bisa sujud kan di masalah. Duduk bareng belum tentu bagi-bagi. Bisa wae bagi dua. Bagi tilu nih. Kena dahar ya. Beres dahar karek. Ya itu lumayan seru lah. Nah, karena itu juga yang mungkin saya juga pertama kali merasakan dan melihat fenomena tersebut. Ya orang sebagai pemain ngerasa nggak latihan sepoe 2 kali gitu. Pagi sore eta rada nggak pogenya sebenarnya gitu. Tapi pas main tuh ternyata yang menangnya udah ada, yang kalah udah ada, yang degradasi siapa, yang promosi siapa. Skor udah ada. Kalau udah ada, jadi ya orang latihan jam main teh yang jam naon. Nah itu Iya. itu ketika Beda ya di pemikirannya orang waktu itu kayak gitulah. Makanya pas pulang ke Bandung teh gitu lah mual. Nah ngeliat si Riverside teh kayaknya nggak, waktu itu kan nggak ada niatan mau ke Liga 3 kan waktu itu ya fun football, terus kayaknya tempat yang tepat nih buat orang main bola tuh di sini nih. Jadi karena ya udah fun, terus siapapun bisa main. Ya kita ya udah main bola sebagaimana dinikmatinya seperti itu. Sebagaimana mestinya ya. Sebagaimana mestinya. Ya itulah cerita serunya. Seru. pisan itu. Jadi kemarin yang jadi kapten itu siapa jadinya? Ya. Di waktu Ifran. Jul dulu. Dan kalau saya jadi vice captain atau cadangan. Banyak banget. Saya ngomong Jul, tiga itu tadi Jul. tuh, ngobrol di wasit 3 tadi. Bebannya jujur rada agak berat sih kemarin waktu pertandingan ke-3 apalagi yang sempat ada kontroversi wasit dan lain-lain kan tuh supporter rada Mulai yang menggila teh mulai resep, terus pemain juga ketika ada supporter teh jadi mungkin lebih semangat, jadinya lost control juga kadang. Terus dari bench kita juga official dan lain-lain juga sempat tersulut gitu. Nah, ya mungkin tugas saya pada saat itu yang harusnya meredam, tapi anjing orang liar ya kudu meredam nu mana heula. siksa we. Giluan. Siksa wasitna anjing tuh man. Jadi itu sih rada, cuman ya mungkin kemarin nggak terlalu gimana-gimana, cuman karena beberapa atau banyak pemain yang baru juga sih yang masuk ke Riverside di Liga 3 ini, ya mungkin lebih ke persiapan terus ya kita merangkul mereka gitu untuk masih tahu lah siapa sih si Riverside dan apa sih objektifnya dan bagaimana sih kita di sepak bola ini. Ya, lebih ke kayak gitu sih waktu itu. Sebenarnya terakhir itu sempat ngobrol juga sama Jebo kan ketika pemain yang di Seleksi itu nggak sebatas dia pemain tuh beberapa lihat hanya klub dengan supporter gitu kan, Ya, klub dengan anjing ya dengan KRM gitu kan, misalnya apa gitu kan mungkin ya gitu. Tapi mungkin itu kasih tahu aja beberapa pemain baru ikut seleksi, tapi harus tahu dulu gitu ketika dasarnya si Riverside kayak gimana, terus si attitude-nya kayak gimana, terus sikapnya, maksudnya sikap si Riverside itu kayak gimana. Mungkin jadi biar pada teman-teman yang ikut seleksi kan dia kan baru ikut ke klub Riverside ini kan, jadi memang harus tahu dasarnya dulu itu klub itu apa dulu. Jadi bukan harus menceritakan, tapi emang harus dikumpulin klub ini sebenarnya kayak apa sih awalnya, bukan hanya
more than a football club gitu kan, tapi Benang melebihi dari merahnya. itu, jadi sempat seneng terus mungkin waktu juga ya, waktu Iya, waktu. persiapannya itu beberapa sih ada yang udah diobrolin, ada yang ya mungkin dari pelatih juga kan kemarin aku nanya, ini kan lebih dari itu gitu ya, jadi anak-anak juga pada semangat itu mungkin kayak Coki gitu kan, itu udah tahu ya minimal ke teman-teman yang pemain baru juga minimal harus ada obrolan kesana juga jadinya. Ya mungkin untuk pemain yang baru ya termasuk saya juga sebenarnya masuk di Riverside ini kan sebagai warna baru ya di sepak bola Indonesia sebenarnya gitu, dengan apa namanya, keberadaan supporter yang menjadi owner si klubnya sendiri gitu dan menjadi pionir lah di sepak bola Indonesia. Ya itu cukup menarik gitu. Cuman kan ada beberapa pemain yang mungkin bisa melihat ke arah sana, cuman tidak siap juga untuk menerima itu gitu. Nah, untungnya dibantu juga nih sama beberapa senior lainnya kayak Gibran, terus ada Rizkyana ya, terus Agil juga yang emang udah lama juga nih di Riverside. Kemarin tuh kayak Kalau jadi kapten sendiri kan harus mentality harus bagus ya. Sebenarnya. iya. Tapi kadang ketika di lapangan chaos gitu Ya, kan ya. angernya. Nah, salah satu peran dari vice captain sendiri itu seperti apa nih? Ya, sebenarnya sama sih. Jadi tadi kan perannya sendiri ya harus menenangkan intinya kayak agar yang satu kita bisa ikuti instruksi pelatih, Ya. terus kita bisa bermain dengan sesuai yang kita harapkan dan yang kita biasa lakukan. Kan biasanya kalau di lapang ya tadi udah ada benturan-benturan, pemain kan pasti ada yang apalah istilahnya emosional makanya mainnya malah jadi gerasak gerusuk. Nah biasanya di situ satunya. Kalau tadi kan ya khususnya untuk saya ya vice kapten. Tapi kan kalau kapten sendiri terkait keputusan saya serahkan sama Jul karena kan Jul yang kapten sendiri di situ. Ya paling saya setidaknya mengamankan atau ya mengamankan dari pemain-pemain lain lah, pemain-pemain khususnya pemain Riverside sendiri agar tidak ya istilahnya tidak ikut ke bawah sama situasi. Karena ya di Liga 3 apalagi ya, kayak tadi udah ada momen gerasak gerusuk, sekali pelanggaran itu pasti gampang keluar kartu kuning. Khususnya Aslinya kayak makanya gitu kan. makanya itu. Jadi paling ya tugas saya sendiri selain ya tadi kalau misalkan keputusan wasit kan saya diserahin ke Jul, saya paling yang nenangin dari rekan-rekan saya sendiri sih Bang, seperti itu. Ya betul. Karena emang ya non teknis sendiri kan sudah tidak bisa dihindari gitu ya dari awal gitu ya, makanya sempet lah ya rame gitu dari tim kita, dari tim lawan juga ya, dari supporter gitu. Itu sempat merusak juga si apa yang harus kita lakukan sebenarnya gitu. Sebagai tim yang harusnya bisa mendapat kemenangan lah pada saat itu. Keputusan wasit tadi banyak diobrolin ya. Ya, Nggak usah diobrolin lagi lah keputusan wasit lah. terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak, terlalu keren gitu. Ketika wasit goblok atau udah gak ada kata-kata lagi selain aja nilainya. Ngomong wasit anjing disangkanya rasis ya. Iya. Dari kemarin udah gak ada bahasa yang terbaik lah kalau di. Tapi yang wasit bebas sih sebenarnya. Nah, yang bebas. Buat wasit mah. Kita gebel kayak Cuman kadang Kadang si supporter gitu kan kadang ngehujat wasit. dari wasitnya juga sebenarnya bingung juga ya dia gitu, karena wasit juga sebenarnya nggak jauh beda sama pemain sebenarnya. Iya Jul sih. sempat ngobrol juga sama mantan wasit Liga 3 lah, Nah. Liga 1 ya. Jul curhat ya waktu selama main di 16 besar yang di PSGC itu ya, wasitnya sebenarnya sarua Jul juga pemain gitu ya, cuman ya gimana atasan harusnya ngarahinnya seperti apa ya, mana mau milih aja perut mana sendiri atau Betul. keluarga mana juga. By design juga ya Jadi berarti. saya sesuatu kebudayaan ya. Ya. Aman mual. Iya, sesuatu Gitu kan. kebudayaan bisa nanaon Ya mungkin mereka juga alasannya keluarga kan salah satunya gitu. Ya. Itu agak keluarga jeung beuteung. Wasit juga manusia, Bro. itu sih Tapi sebenarnya. wajar tapi ya gitu maksud dulu kayak gitu. Dia Ya, bermain wajar. api gitu. Mending Wajar. kena milih nu kitu we. Milih duit teu halal. Ya, mending kena milih duit teu halal. Ya Iya. betul. Ini ya tuh. Dah anjing. Mahala loba deh duitnya. Mohon dipikiran hal itu kan. Di luar nu gitu enggak mah cenah gitu kan. Ang apa ya lah. Aman. Soal banyak lah. Harus dibenahi mah sebenarnya. Cuman ya hese. Nah, buat penyelenggaraan kemarin nih Liga 3 non teknis sama teknisnya tuh pendapat nih kalian kemarin lu udah ada itu sudah berhadapan pisan gitu dengan beberapa
wasit klub bola lain, terus ada panpel juga gitu kan, terus dengan stadion juga gitu kan. Gimana nih pendapat kalian ya? Non teknis dan Selanjutnya teknis. Oke, teknis dulu mungkin ya. Jadi kalau teknis, sejauh hemat saya atau ya sepengetahuan saya harusnya udah berlabel liga itu berarti kan harusnya profesional ya. Ya. Profesional dan ya salah satunya ya infrastruktur lah, sarana. Terus ya tadi selain SDM juga terkait stadion. Kita juga keputusan stadion itu kalau tidak salah H-3 kick off. Yang awalnya H-4 yang awalnya kita ada rumor di jadi memang di Subang. Cuman ada beberapa lapang yang menurut kita tuh dapatnya lapang yang bagus. Dikasih di lapang Lodaya. Yang bagus katanya ini bagus. Oh ya, oke aman. Saya tidak masalah. Maksudnya oh ini untuk liga dilaksanakan di sana, oke aman. Ternyata ada pindah ke Tanjung Siang ya. Tanjung Siang. Lapangan Tanjung Siang. Ya kalau untuk liga saya rasa itu kurang. Karena apa ya tadi udah lapangan keras. Terus ada beberapa sisi yang ya tadi ada bergelombang lah. Ya. Atau ada yang malah ada di tengah ya. Ada yang dicor itu. Di tengah ada soran tutup sama tanah. Tapi kan kerasa kalau pakai pool itu kerasa bahwa itu keras, itu coran seperti itu. Terus yang lain ya tadilah bola ya cuma 3, ya mau gimana main. Di liga aja tiap sudut sudah ada kan anak Ya, ball boy boy. pegang bola satu-satu. Terus oke. Yang menarik gini, ada yang namanya zona teknis yang mana di situ hanya boleh ofisial dan pelatih dan ataupun pemain. Salah satunya medis. Area teknis. Area teknis itu tidak boleh merokok. Dan tidak ada beberapa peraturan. Tapi di situ saya lihat medis ada yang ngerokok. Nah, itu saya ya temuan lah ya maksudnya. Maksud saya temuan bahwa Seharusnya tidak boleh itu kan ya? Liga tuh Di liga ya, itu ya? ini kan istilahnya tadi liga profesional, udah liga label liga berarti kan harus profesional, tapi ada yang seperti itu. Itu untuk teknisnya, silakan mungkin yang Azul, Ada yang tambahan, Zul. menindaklanjuti atau gimana? Atau Kemarin kamu ya sendiri? hanya mungkin anak-anak saja yang blow ke media saja. Jadi mungkin ya ada karena ya tapi akhirnya ya mungkin ada balik lagi. jadi ya nggak tahu lah itu maksudnya medisnya pun apakah memang dia punya latar belakang perawatan atau apalah. Tapi ya masa keperawatan bisa ngerokok gitu. Supir ambulan. Ya gaji sebulan-bulan ngerokok ya, tapi tidak nama. Supir ambulan sekalian pura-pura jadi medis. Polin ke padahal bayar sakit banyak. Nah, ya itu. Ya itu nggak tahu lah ya maksudnya. Yang sepandangan saya seperti itu. Gini ada tambah lain. Mungkin untuk ya teman-teman penonton gitu ya yang belum tahu, si seri 2 ini tuh adanya cuman di PSSI Jabar doang nggak? Di regional Jabar doang. Jadi seri 2 sama seri 1 tuh Jabar doang ya. Mungkin karena si anggota Asprof Jabar ini terlalu banyak gitu. Banyak banget. Jadi dibagi dua kasta gitu. Terus kalau misalkan dibilang apa ya, sudah sesuai standar kayaknya masih jauh ya. Sebenarnya yang tadi disebut juga seperti itu. Terus apa ya, dari medis ambulan juga nggak ada karena itu kan ya pertolongan pertama ya. First aid ya. Itu ya karena sepak bola juga resikonya kan cukup sangat tinggi ya. Betul. Cuman itu nggak ada. Terus mungkin banyak orang bilang kemarin tuh kayak apa ya, Liga 3 seri 2 ini semi-semi tarkam juga sebenarnya karena pinggirnya kan cuma dikasih tali rafia terus nggak ada. Tapi si Etana dipakai ya tuh kan bubuk Ya, bubuk bodas tuh kan. Dicat nama dicat. Tapi pun hujan langsung pudar deh. Enggak bisa bubuk bodas sih. Wapu katanya. Jadi pindah deh. Kita ke arah teh. Mungkin kalau misalkan kita pakai formatnya liga juga itu nggak tahu ya, bingung juga karena si anggota Terlalu banyak. Asprofnya juga terlalu banyak. Terus Liga 3 seri 2 juga dari Sabang sampai Merauke itu nggak tahu berapa ratus tim gitu. Kalau misalnya formatnya liga mungkin 2 tahun gitu beres. Dengan klub-klub tuh masih karena percaya gitu asing nanti kudu bisa naik ya klub gitu. Bedanya iya. Ya mungkin itu mah dari ininya sih. Padahal ya seri 2 kan itu si kastanya nggak terlalu jauh ya sama seri 1 gitu. Cuman Nasional pun kan gitu. iya nasional pun gitu, tapi standarnya itu jauh Kelihatan banget. Jauh jomplang banget. Faktanya ya Faktanya seperti itu. tidak sesuai mungkin berarti nggak sesuai ekspektasi ya. ekspektasi. Jauh. Ketika orang bicara liga, bicara Liga, profesionalisme ya.
Liga 3 ya. Ya Liga 3. Liga 3 udah profesional di sana. Federasi ya. Tapi ini jauh deh. Tapi yang terjadi di lapangan Ya. bisa gitu kan. Kebayang mau main di stick kan ke rek maghrib bawa lampu. Nah, kejadian itu. Tadi pelantong gue itu jauh sih tadi. Keadaan sih tadi saya bos beres dari sini. Makin balu hurung tadi. Udah kapal Shira ada tuh. Lanjut yang tadi ketika infrastruktur gitu kan, lapangan lampu ketika main betting gitu kan. Dicorek. Jukut aman jukut. Dukut Lurus. Standar jukut goreng juga Standar pipa. Atau standar di beton pakai karpet aja unggul kan di situ. Standar pipa atau standar para domba. Ada Menarik juga ya Liga 3. Ya maksudnya itu ketika si Riverside masuk ke sana banyak yang pro kontra ya. Nah, tapi kan ketika di sana ya kita anak sih kemarin ngomongnya itu mencoba sesuai ekspektasinya, maksudnya ekspektasi itu aja apakah sebersih ini kan sepak bola Indonesia atau masih sekotor gitu atau apapun yang lebih taunya kan ini balik deh emang gue pongsok ya gitu jadi mungkin di sisi lain anak juga pada tahu gitu nih jadi jangankan Liga 1 gitu di Liga 3 juga banyak yang non teknis yang edan gitu yang lebih parah pun ada gitu sampai sesarkas wasit ngomong seenaknya gitu kan itu kan berarti mungkin dari teman-teman dari si Riverside apa BDB aing sok wae anjing aing kita dead di Polisaner wae deh atuh jadi ya BDB gitu kan jadi ya pengen tahu juga gitu bahwa kita coba kalau ikut federasi kayak gimana nih untungnya ya kita nggak mungkin saja si Riverside juga sama teman-teman juga yang lain dari manajemen pun nggak bayar beberapa persen pun untuk nyogok gitu kan hayang menang atau hayang menang penalti atau divingnya di haripun kotak penalti tapi tutupnya jadi penalti gitu kan. Diving itu tukang gawang penalti. Diving tukang gawang ya penaltinya kan tadi itu. Penaltinya keluar stadion kios. Oke, kekecewaan nih terbesar dari teman-teman yang terlibat di Riverside Forest FC sendiri apapun itu di Liga 3 ya. Liga 3 Ya mungkin hasilnya disimpulkan ya mungkin tadi penyelenggaraan. Nah, kalau saya sih karena tadi kan di awal juga dibahas kalau final untuk liga itu harusnya profesional. Tapi dengan penyelenggaraan ya dengan ya banyak obrolan dari luar juga ya seperti itu adanya. Ya kecewa juga lah karena kan tadi ini tahun pertama saya ikut liga terus ternyata ya liganya kayak gini gitu. Jadi ya saya urungkan niat lagi untuk lanjut liga gitu. Itu secara teknis juga kan, teknis dan non teknis berarti ya. Satu harapan dari pemain bola kan ada mungkin Liga 5 benar ya dibanding yang bola atau BPL Bandung atau Tarkam atau apapun itu. Tahu ya anjing lagi goblok itu. Itu dari saya paling. Itu mungkin yang lebih banyaknya kekecewaannya. Kalau kecewa juga ya sudah terjadi ya itu di tahun 2021 sebenarnya kalau untuk si Liga 3 ini gitu. Cuman ya nggak jauh beda, ya bahkan lebih parah juga ya dari sarana dan prasarana gitu terus teknis dan non teknis apalagi ya udah what do you expect aja sih. Biasa we nggak pas lah we start makan. Sampai awal dia anjing siapin mental mah gitu. Mental let's fucking mental gitu kan jadi masalah itu gue jadi. Yang penting mah digaji kalem. Maksudnya kan iya lain klub itu klub gitu diadu sana anjing di lain gitu wasit kah apa naon kah dengan duit di luar perangkat kita juga nggak tahu tapi siapkan mental lah. Temenang sukuna ala bodorna Temenang sukuna kabogorna. Asa curhat. Oke. Lanjut ya. Nah kemarin udahlah kekecewaan udah tadi dari awal sampai kekecewaan semua Kecewa kabelnya breakdown tuh. Kemarin itu ada yang aneh berantem gitu deh di ada yang ribut sini jadi kita pengen tahu sih ceritanya kayak gimana tuh. Dari dulu juga banyak yang berantem. Pas match anak-anak match kapan tuh? pas pertandingan ketiga. Oke, ketiga ya. Itu ya terjadi ya mungkin karena dari kita juga sangat-sangat butuh kemenangan pada saat itu karena menentukan lolos atau tidak. Itu ya liga pertandingan ketiga itu butuh banget. Terus ya karena ya itu kontroversi dari keputusan wasit, terus supporter, akhirnya pemain jadi lost control juga, emosi dan lain-lain ya. Karena kalau misalnya di bola kan
udah emosi kayak gitu mah yang gitu Nggak ya, kan ketahan. nonjok batur we naon dan lain-lain itu udah nggak ketahan, dari bench official juga udah nggak tahan, jadi pada akhirnya ada apa ya, jadi ada back kiri waktu itu siapa Reda gitu yang disikut, terus dari stopper Adit langsung ya apa ya membela lah gitu, membela, pada akhirnya ya udah di situ ricuh, chaos, pemain pelatih juga sempat masuk untuk memisahkan tapi akhirnya disikut lagi. Pelatih? Sampai pelatih aja kena pukul. si Coach Adam itu Oh, Coach Adam kena ini juga. Dia sikut. pengennya misahin, tapi kena pukul sama pemain lawan. Tahu main lawan gitu. Terus sampai polisi masuk. Ya tadi ada aneh sih sebenarnya polisi masuk ke lapang gitu. Ya cuman pada saat itu mah ya itu karena tidak bisa dihindari gitu. Itu anu si pemain eta anu nyikut pelatih gitu si Coach Adam. Nanti digulung langsung. Gulung tuh man anjing gitu geus Gulung sorangan. Nah itu anak-anak tahunya setelah kejadian gitu, nggak kelihatan gitu. Tapi kan Coach Adam saya kena Itu pelatih kan gitu. Baru cerita setelah kejadian ya. Setelah udah reda, udah kembali ke bench ya, saya kena pukul ini. Oh, Baru kelihatan gitu memar. kalau Memar nggak terlalu sih, cuman ya kena kayaknya nggak tahu sengaja atau enggak ya. Jadi kena pukul. Karena dia ribut di supporter tiba-tiba rek ribut oge jeung warga. Ya, sampai itu ya karena berisik dan warga meren Iya. ya agak apa Ya lah, naon gitu. ya malah warga yang ngajak ribut ke supporter. Sakitunya. Padahal kan itu bukan tuan rumah yang main. Bukan rumah. Emang kan itu ada area warga gitu. Emang gue izin gitu ke Nah, itu. Kan warga juga gini. Ayam bener warga gitu kan. Ya kan, ini kan kompetisi ya. Kompetisi kan Iya masih. sebetulnya ada anggarannya di situ. Harus. Pak RT ya, bola asar Pak RT. Nu penting Amplop. Nu penting kakak pengelola we unggul pengelola nya. Warga waktu apa lain kan? Apa? Kenapa rame we rame di dinya Ke pejabat setempat ya. Ya anjing geus budaya sih. Kayak itu chaosnya. Ketika kalian nggak berubah dari sekarang atau nanti buat anak-anak kalian, buat anak-anak kalian dari ya buat nantinya gitu. Iya betul. Terus dikasih tahu gitu bahwa hal-hal yang kayak gitu deh bukan lagi budaya sebenarnya gitu kan. Harus kita rubah. If you tolerate this, then your children will be next. Mungkin nanti anak kalian, saudara kalian semuanya bisa ngelakuin hal yang kayak gitu yang ngomongin main bola ya sportif anjing itu sportif. Bullshit ya. Oh, Karena ada bullshit ya. sport kan pasti mau olahraga. Orang-orang jadi loba aja gini. Tipnya pakai IHIF tadi jadi tip anjing sportif anjing olahraga enggak. Tipnya ada tipnya, tip nih. Aya tip gitu, aya tip nggak bangsat aja anjing. Jadi rancu ya tuh sportif aja. Sportif anjing kayaknya. Tip nggak bangsat ya. Jadi kayak gitu mungkin ya kudu ya emang harus hal yang dasar ya. Iya betul. Nanti jadi dosen kah atau apapun itu jadi emang harus dikasih tahu juga lah. Beberapa ya kayak SSB gitu kan atau apapun gitu kan, apa dari pelatih ke belajar pelatihan pun gitu kan ya, makanya sayang juga nih sayang gitu yang sepak bola yang pengen dinikmati dengan nikmat gitu ya, tentunya kan ada hal yang apalagi udah masuk ke liga ya, maksudnya liga yang dinaungi gitu. Kalau Tarkam kan itu masih aman lah gitu, malah beberapa Tarkam atau antar RT aing paling resep mah piur gitu rek wasit aku mau oke anjing loh. Pelanggaran gitu ya. Padahal telah nontonnya. Aing mah jadi pemain RT main jadi kiper bola kan favoritnya Kampos anjing. Aing emang paling wah. Abus final aing tapi pas final kasupan di terakhir curi kayak gitu eta anjing goblok anjing bener ngerasakeun main bola tinggal kadinya gitu. Menit akhir kasupan. Padahal main bututnya. Ya karena kiper lah ya, tinggal final mah itu butut gua mah pasti keren lah ya. Cuman ya wajar gitu ketika itu. Jadi hal yang dinikmatin ini mungkin beberapa tahun ke belakang dengan Tarkam sih masih bisa diajak kompromi buat duit gitu ya. Tapi antar RT masih kene. Benar-benar pure main bola. Jadi kadang si Artena ya perlu pensiunan TNI jadi pasti gitu kan. Final teh bangganya. Stinky ya. Padahal kan tilu tim itu teh. Lu itu didiskualifikasi itu kan itu daratan. Langsung viral ya itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin yang dari manajemen atau si supporter juga ya. Dari BDB tuh ada ini nggak press nggak? Tekanan gitu aja. Selama pas kemarin gitu kan dari pertandingan pertama ini kurang ini.
emang si manajemen kan dari pertama udah nyerahin lagi pelatih gitu kan. Yes. Cuman kadang dari supporter emang pihak sebelum gitu yang wajar gitu. Nah, gimana tuh pendapat kalian gitu? Apakah ada tekanan yang lebih edan gitu? Oke, sebenarnya kan itu udah di-clearin di awal ya, karena kita juga sebelum masuk ke liga tuh ada kumpulan atau apa ya, kayak istilahnya launching team. Yes. Nah, sebenarnya di situ kan udah dikasih tahu garis besarnya kayak gimana, keikutsertaan kita nantinya harusnya kayak gimana. Kan di awal juga kita gak terlalu muluk-muluk pengen Nanti langsung tulus, juara gitu. Tapi seenggaknya menang tiap pertandingan. Aku dulu gitu. Atau juara menang terus. Gitu, Pikir sebenarnya. tapi ya jadi dari situ juga karena ini juga tahun pertama mungkin ya, jadi tidak, kalau untuk ekspektasi tidak, sehingga akhirnya pun tekanan pun tidak terlalu berat ya, meskipun pada saat kenyataan di lapangan supporter ada gitu kayak nah main deh kieu nah Main bola teh kieu ku suku sana Nah, jogna. atau saya untuk balik mah enggak sih ganti Euforia lah itu mah. itu mah Euforia. karena di lapangan Standar. karena suasana karena mungkin ingin naikin performa kita juga. Ya. Ya, cuma itu masih aman tekanan. Jadi kalau misalkan tadi ada tekanan atau tidak, ada tapi di dalam batas wajar. Kalau menurut saya seperti itu. Jul, ada tambahan Dari Jul? pemain ya. Dulu juga Dari pemain sendiri. masih ya aman lah karena ya mungkin dari BDB juga ya mengerti itu karena kita baru first step dan awal juga masuk ke liga dari federasi ini gitu. Jadi makanya dari apa ya, dari sebenarnya dari Riverside sendiri juga dari manajemen dan lain-lain tuh apa ya, masih adaptasi ya sebenarnya, banyak adaptasi gitu Berapa-berapa. dari Obrolan-obrolan yang negatif itu sih kau coba lihat kita nanti di depan. Nah, ceritakan. ya, gitu. Memastikan itu. dari perihal ya gitu teknisnya, dari hal-hal lainnya juga itu masih banyak yang apa ya, adaptasi lah gitu. Cuma kalau misalnya dari tekanan sih enggak ya, tapi enggak tahu sih pemain yang lain gitu. Tidak ada tekanan yang berarti ya Iya. untuk saat ini ya. Dari nggak harap. Enggak ada. Ngomongin target yang juara teh ini. Kamu targetnya juara sih, cuman kemarin cuma ikut aja dulu. Terus banyak cerita dari belakang juga ya, siap-siap aja. Bukan hanya sepak bola aja ini, bukan sportivitas sepak bola gitu, tapi nanti banyak hal yang non teknis yang harus disiapin Ya betul. buat teman-teman mental dari si pemain juga sama supporter atau semuanya. Katanya Gibran dekat sama sekjen Asprof kan? Betul. Jadi sebenarnya tadi kan saya kerja juga di sebagai pengajar di sana di ITB, dan ada di situ tuh ada Pak Sekjen dan sebenarnya Pak Ketumnya pun ada, Pak Ketum Asprof. Jadi ke Pak Ketuanya sendiri di sana. Nah di sini sebenarnya sebelum ikut tiga pun udah banyak ngobrol. Nah sebenarnya saya ya istilahnya udah dekat lah, punya kekerabatan ya dekat lah, belum nggak terlalu gimana gitu. Saya dekat, apalagi pas waktu kemarin sebenarnya agak membantu juga, masih membantu tuh. Jadi malah jadi informan khususnya untuk Riverside sendiri si Sekjen ini tuh kayak gitu. Cuman ya setelah kejadian kemarin ya adalah beberapa kayak obrolan. Fan kenapa kayak gini, kayak gitu. Kejadian apa tuh kemarin? Kemarin yang ada ya main kan match kita, terus sempat ada yang viral oleh pihak, jadi kita lah nyentil Asprop lah kayak gitu. Jadi gara itu yang viral kwitansi tulis tangan. Kartu ya. Ya, Oh. kwitansi tangan. Maya kertas sesuaikan, Ya, ditulis ke lengan, tanda tangan. sampai itu sempat itu sebenarnya kan viralnya sebelum main. Sebelum main. Posisi saya udah gak pegang HP. Tiba-tiba viral, saya main. Pada saat setelah pertandingan, saya buka handphone, beliau langsung ngechat saya. Jadi misalnya udah ada chat dari beliau. Kan kalau sudah selesai pertandingan, kalau udah nyantai hubungi saya. Ya mungkin karena itu juga. Tapi akhirnya setelah saya hubungi, tidak ada respon lagi. Ya mungkin ada obrolan di lain waktu mungkin seperti itu. Oh, belum ada obrolan kelanjutannya, belum ada. Nah, sebenarnya belum ada dengan Pak Sekjen itu. Tapi pada saat hari Kamis kemarin saya ya istilahnya dipanggil oleh Pak Ketum. Makanya dalam di lingkungan kampus ya, macam di lingkungan bukan di lingkungan Asprofnya. Dipanggil lah atau ya dicarilah Gibran itu mana Gibran. Akhirnya saya nyamperin. Ya itu, jadi ada obrolan kayak gini dari beliau. Kasih tahu teman-teman kamu jangan sampai nanti gak dikasih izin lagi buat di Asprop seperti itulah.
untuk kesimpulannya seperti itu. Tapi ya mereka juga selalu bilang kayak ya di Asprop tuh nggak pernah ada kejadian kayak gini. Ini pas ada Riverside aja jadi kayak gini, kayak gitu. Ya, standar bisa. Menjadi pembeda sih Riverside. Template ya. Ya, kasih tahu teman-teman kamu jangan sampai kayak gini lagi. Soalnya ya ada obrolan katanya pada saat merumuskan Riverside masuk ke Asprop pun kita tuh nggak langsung ngambil tiba-tiba masuk. Kita banyak pertimbangan kata beliau. Namanya ada obrolan seperti itu. Kenapa? Karena ada beberapa tim yang menolak. Sebenarnya ya ini baru obrolan. Sinergi berarti ya. Ada beberapa klub yang keanggotaan Asprop yang menolak adanya Riverside di Asprop. Alasannya kenapa tuh? Itu perbincangan di Asprop tuh edan kayaknya. Ya, ternyata ya setelah saya tahu ya maksudnya waktu di awal-awal saya ikut Asprop, saya ngobrol sama Pak Sekjen, ya Fran daftar aja. Ini lewat sini, oke aman. Ternyata setelah ya kesini ya akhirnya ketahuan bahwa mereka pun tidak mudah menerima kita. Tadi karena apa ya bisa jadi karena kan kita ada sedikit rame tuh di Liga Bandung. Liga Bandung terkait supporter, kemudian kerusuhan ataupun ada ya dengan hal wasit lah seperti itu. Makanya jadi pertimbangan mereka untuk menimbang kembali. Jadi tidak bisa menimbang langsung. Tapi akhirnya kan kita mungkin karena nggak tahu karena apa, karena mungkin pengen banyak tim dan pengen ngeramein juga di Asprop. Acis lah masuk. Saya tidak Cuan lebat. Saya tidak bilang gitu. Kayak situ bisa diatur nanti nggak. Ayo beres. Nah jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ya Kadegi Pak. yang saya awalnya sebenarnya ada kedekatan, betul ada kedekatan, dan juga sebenarnya ada kedekatan hal baik ya, maksudnya nggak terlalu gimana juga dengan Pak Asprop, dengan Pak Sekjen dan juga Pak Ketumnya sendiri, seperti itu mungkin. Dan anak-anak masuk ke sana tuh buat menyelam gitu. Ya. Udah ketar-ketar juga sebuah sebenarnya. sebuah klub antah berantah yang ini Bisa. terus masuk federasi itu berkoordinasi dengan federasi, tapi kan pengen tahu nih seperti apa nih dalaman liga tuh dengan federasi itu sama nggak yang dibayangkan atau melebihi ekspektasi negatifnya atau positifnya sekalipun gitu kan. Tapi yang dengan kedekatan ini ya sebenarnya jadi keuntungan juga ya mungkin untuk Riverside ya, karena tadi ada informan, dari sebagai informan juga mudah dapat informasi karena dibandingkan klub lain ya, misalnya saya sendiri lebih tahu kayak misalkan ada apa minggu misalkan kita ada manajer meeting di minggu ketiga, saya langsung kasih ke manajemen. Ada informasi ini. Jadi ya sebenarnya ada untungnya juga. Terdepan ya, update ya. Dekat dengan Asprop ya. Tapi kan kita juga bisa membatasi lah. Karena tadi kita punya ideal kita seperti apa. Kita juga tidak bisa ngikut-ngikut ke federasi kan. Jadi ya seperti itulah mungkin. Jangan ngikut, masuk aja. Iya. Padahal ingin tahu doang ya. Iya, padahal gitu. Tapi langsung goyang. Ya seperti Setelah itu ya. liga ini kan kemarin berakhir. Ya. Terus sekarang kan belum ada lagi ya kayak pelatihan lagi atau apa atau buat nanti apa ada trofi atau ada pertandingan nanti lah, charity atau apapun gitu. Apakah kalian masih tetap nih jadi memprioritaskan main di Riverside Forest ini? Itu gimana nih buat kedepannya? Oke, untuk saya sendiri berarti ya. Saya ya mungkin dengan kesibukan sekarang ya, maksudnya, dan bukan saya mencari aktivitas atau nyari kesibukan sepak bola. Sebenarnya saya bakal tetap jadi pemain Riverside. Seperti itu ya, mungkin meskipun sekarang ada libur dulu, ya mungkin saya tidak bisa atau saya tidak misalkan nyari tim lain di Liga 3, enggak. Saya bakal tetap di Riverside seperti itu. Adapun Riverside. Riverside. Adapun ya mungkin untuk fanmatch ya paling saya ngikut aja kalau diajak seperti itu. Ojo. Kalau Zul ya karena lanjutnya mungkin nanti tahun depan ya kita lihat dulu nih kesimpulannya akan seperti apa gitu ya. Kalau misalnya waktunya bisa match sama Riverside ya mungkin akan disemil lagi. Jadi emang bener ya buat teman-teman juga ketika tagline si Saya kan ditanya pemain ya mas kalau jadi besar gimana tuh? Akan tetap di Riverside. Saya dari dulu di Riverside cuma nggak main-main. Jadi masuk ke line up datang biasanya. Main pagi-pagi subuh-subuh disuruh main sama si Pet dulu. Wah main isuk-isuk, wah gue jangan pas minum. Iya, line up udah ada namanya. Tapi tidak datang kan. Ini bukan kayak tagline si
dari DBD ya sama teman-teman dari manajemen juga kan tagline-nya kan rebel heroes ya. Rebel heroes Forever underdog. Ya, Forever Underdog. Terus yang kemarin kan Rebel Heroes kan, Rebel Heroes gitu. Jadi wajar gitu ketika Asprop jadi kebakaran jenggi ya, kebakaran iman. Jadi emang Rebel Heroes gitu, emang bener gitu. Jadi emang suatu hal yang nggak sesuai ya viralkan atau ya emang harus disebarkan gitu. Misalnya sekelas Liga 3 juga nih. Nggak profesional. Walaupun susah ngelawan sistem ya. Ya, pasti itu ya mata kebudayaan sama satu kultur yang susah. Yes. Oke, mungkin itu udah banyak panjang lebar ya ngobrol. Pesan-pesan terakhir nih dari Jul sama Given buat teman-teman, apakah buat nanti si Riverside manajemen, terus si DBD juga. Ya pesan-pesannya sih kalau misalnya untuk liga mah ya udah nggak ada pesan lah ya, tambah udah mungkin pihak lain aja yang Berpikir lagi kita berpikir lagi aja karena ya bahan evaluasinya kayak udah terlalu banyak juga gitu. Mungkin kalau misalnya untuk si Riverside dan BDB sendiri ya semoga akan terus di tracknya Ya. dengan roots yang dipegang dari awal gitu, dan mungkin tidak hanya menyuarakan yang harus diutarakan, cuman mungkin kedepannya juga bisa membuat ekosistem yang seharusnya ada nih di sepak bola atau misalkan di hal-hal pendukung lainnya di luar sepak bola itu. Itu sih yang diharapkan. Dan Oke, baik, mungkin untuk pesan khususnya untuk yang mungkin BDB ya. Jadi hasil kemarin itu bukan menjadi akhir. Jadi kita liga selesai udah aja gitu. Enggak, tapi kita akan cari jalan lain atau cari tempat lain untuk kita bisa menyuarakan yang lainnya gitu. Sama halnya untuk pemain yang kemarin juga, mungkin saya akan sedikit pesan. Jika kemarin kalian nyaman di rumah kalian sendiri atau ya di tim ini, ya kita lanjutkan bareng-bareng untuk meningkatkan atau ya menaikkan klub ini seperti itu. Dan itu aja mungkin dari saya mau. Kalau saya sih ngelihatnya gini. Ya karena apa ya? Sebenarnya kita masih pengen ngobrol ngobrol dari dulu sampai sekarang gitu. dari dulu sampai sekarang. Dari tadi. Jam ya ngobrol. Dari tadi sampai sekarang gitu. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi ya di episode selanjutnya gitu. Dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik lah. Ada beberapa match yang harus diabadikan juga ya nantinya harus obrolan ya. Kayaknya mungkin kita ditutup ya. Naon itu? Ini diakhiri atau ditutup sih? Oh, tar dulu ini. Kasih tahu dulu yang tempat nih. Terima kasih banyak buat kopi seduh sembuh. Kopi Seduh Sembuh. Bener kan ya? Bener. Seduh sembuh. Ya, Di makasih jalan banyak Haji kopinya Wasin terbaik. Sembuh Ini gurih. Ya udah habis lagi. Wah, Haus bocor ya, haus bocor. kopi terbaik selalu terbaik. Langsung sembuh. Nah, beberapa kali kita syuting di sini aja di kopi seduh sembuh. Jadi buat teman-teman nih, kalau mau datang aja tuh. Datang, ya? Area mana ya? Takut dilarang-larang. Ke area apa dekat Prung? Ke Jalan Haji Wasir. Wasir. Haji Wasin nomor 29. Oke. Asalnya nomor 30 cuman di diskon ini. Oke, mungkin kita akhiri dulu ya obrolan kita. Bertemu lagi di next episode di another Sonobrum, another Untold Story. Saya Sion. Saya Saya Gibran. Saya Zul. Bye. Peace.